Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeniwati Warowo dengan NIM 2415201009 dengan mata kuliah Biologi Reproduksi dan dosen pengampu Ibu Afia SST MKM dengan program studi S1 Kebidanan Universitas Pahlawan. Kali ini saya akan membahas nidasi. Apa itu nidasi? Nidasi atau implantasi adalah proses penempelan sel telur yang telah dibuahi ke dalam dinding rahim endometrium. Proses ini terjadi sekitar 6-12 hari setelah pembuahan. Nidasi terjadi di dinding depan atau belakang rahim korpus dekat fundus uteri. Tahapan nidasi. Setelah nidasi, janin akan memproduksi hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang membantu menjaga dinding rahim. Dalam waktu 2 minggu, hormon HCG semakin tinggi sehingga bisa dideteksi dengan tes pack. Jika nidasi tidak terjadi, hormon estrogen akan meningkat kembali dan dinding rahim akan luruh, menandakan dimulainya kembali siklus menstruasi. Kata nidasi berasal dari kata nidus yang berarti sarang atau tempat berkembang biak. Tahapan nidasi atau implantasi adalah proses tertanamnya blaktokista atau embrio pada lapisan endometrium rahim yang merupakan tahap pertama kehamilan. Berikut beberapa tahap nidasi. Yang pertama adalah pembuahan, yang dimana sperma dan ovum bersatu di saluran tuba dan membentuk zigot. Kedua, zigot menjadi morula, di mana zigot membelah diri menjadi bola padat yang terdiri dari 16 sel blastomer. Yang ketiga, morula menjadi blastocista atau morula mencapai rahim dan berkembang menjadi blastocista. Keempat, implantasi, yaitu blastocista menempel pada endometrium rahim. Peran hormon dalam nidasi. Hormon progesteron berperan dalam mempersiapkan endometrium rahim untuk menerima dan mendukung implantasi embrio. Implantasi atau nidasi adalah tahapan pertama kehamilan, yaitu saat sel telur yang telah dibuahi zigot menempel ke dalam endometrium rahim. Selain progesteron, beberapa hormon lain yang berperan dalam kehamilan adalah hormon HCG yang diproduksi oleh plasenta, hormon estrogen, hormon oksitosin, hormon prolaktin, dan hormon HPL. Hormon-hormon tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti hormon HCG dapat ditemukan dalam urin atau darah setelah sperma membuahi sel telur. Hormon estrogen sebagian besar diproduksi di ovarium atau indung telur. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon oksitosin merupakan salah satu hormon kehamilan, begitu juga dengan hormon prolaktin. Faktor-faktor yang mendukung nidasi. Yang pertama ada hormon progesteron dan estrogen berperan penting dalam mempersiapkan rahim. Kedua, protein dan sitokin. Molekul sinyal seperti leukemia inhibitory faktor atau LIV membantu komunikasi antara embrio dan endometrium. Yang ketiga ada kesehatan rahim. Kondisi seperti ketebalan endometrium, kelancaran aliran darah, dan ketiadaan gangguan struktural, misalnya polip atau mioma, sangat penting. Gangguan pada nidasi. Gangguan yang dapat terjadi pada nidasi atau proses penempelan embrio pada dinding rahim antara lain kegagalan implantasi, kehamilan ektopik, molahidatidosa atau hamil anggur, black-headed ovum atau kehamilan kosong. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan implantasi diantaranya kelainan kromosom pada embrio, ketidakseimbangan hormon, masalah pada lapisan rahim, gaya hidup yang tidak sehat seperti stres, merokok, atau konsumsi alkohol berlebihan. Kesimpulannya adalah nidasi adalah proses implantasi blastokista ke dalam endometrium rahim yang terjadi sekitar 6-10 hari setelah pembuahan. Proses ini merupakan tahap awal kehamilan yang sangat penting untuk mendukung perkembangan embrio. Nidasi melibatkan tahapan aposisi, adesi, dan invasi yang dimediasi oleh interaksi kompleks antara hormon, molekul adesi, dan mekanisme imun. Keberhasilan nidasi bergantung pada persiapan endometrium yang optimal oleh hormon progesteron dan estrogen.
serta kondisi kesehatan rahim. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan kegagalan kehamilan, seperti keguguran dini atau infertilitas. Nidasi adalah kunci awal berkelanjutan kehamilan dan pembentukan plasenta untuk mendukung pertumbuhan janin. Itu adalah slide terakhir dalam materi nidasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.